Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Yesaya 52 ayat pertama sampai 12. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dari terjemahan FAYH. Demikian sabdanya Yesaya 52 ayat pertama sampai 12. Bangunlah, bangunlah hai Sion Yerusalem, kenakanlah kekuatanmu yang dari Allah. Kenakanlah pakaianmu yang indah-indah, hai Yerusalem, kota yang kudus. Karena orang-orang yang tidak bersunat dan cemar, yang berdosa dan telah berpaling dari Allah, tidak akan memasuki pintu gerbangmu lagi. Bangkitlah dari debu, hai Yerusalem. Lepaskanlah rantai perbudakan pada lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Karena Tuhan berfirman, engkau dijual ke dalam pembuangan tanpa bayaran, maka engkau akan ditebus tanpa uang 1 sen pun. Dulu umatku pergi ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, kemudian mereka ditindas tanpa sebab oleh Asyur. Sekarang mengapa umatku diperbudak lagi dan ditindas dengan kejam, kata Tuhan. Mereka yang berkuasa atas umatku bersorak-sorak, dan namaku dihujat terus-menerus setiap hari. Sebab itu aku akan menyatakan namaku kepada umatku, dan mereka akan mengetahui kuasa di dalam nama itu. Akhirnya mereka akan mengakui bahwa akulah, ya, aku sendiri yang berbicara kepada mereka. Betapa indahnya kaki orang-orang yang datang membawa berita gembira dari gunung-gunung tentang damai sejahtera dan keselamatan, yang berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Lihat, para penjaga bersorak-sorak dan menyanyi dengan sukacita, karena mereka melihat sendiri Tuhan Allah membawa umatnya kembali ke Sion. Biarlah reruntuhan Yerusalem bernyanyi-nyanyi dan bersorak-sorak dengan sukacita, karena Tuhan telah menghibur umatnya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah merentangkan tangannya yang kudus di depan mata bangsa-bangsa. Ujung-ujung bumi akan melihat keselamatan yang dari Allah kita. Pergilah sekarang, tinggalkanlah belenggu perbudakanmu. Janganlah menjamah apa yang najis. Tinggalkan Babel dengan segala sesuatu yang mengingatkan kamu kepadanya. Semua itu haram bagimu. Kamu adalah umat Tuhan yang kudus. Kuduskanlah dirimu, hai orang-orang yang membawa perkakas rumah Tuhan. Kamu tidak akan pergi dengan tergesa-gesa. Kamu tidak perlu lari-lari untuk menyelamatkan diri, karena Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan melindungi kamu dari belakang. Saudara-saudara, saya menemukan keindahan adanya pengharapan dalam firman Tuhan hari ini. Memang umat Allah masih dalam pendisiplinan ilahi, tetapi pendisiplinan itu ada batasnya, ada waktunya, dan tidak untuk selama-lamanya. Tuhan memakai pola yang sudah pernah terjadi sebelumnya, yaitu masalah pembebasan. Pembebasan dari perbudakan Mesir, Tuhan berkata begini, bangkitlah dari debu, hai Yerusalem. Lepaskanlah rantai perbudakan pada lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Karena Tuhan berfirman, engkau dijual ke dalam pembuangan tanpa bayaran, maka engkau akan ditebus tanpa uang 1 sen pun. Dulu umatku pergi ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Kemudian mereka ditindas tanpa sebab, dan tanpa sebab ditindas oleh Asyur. Jadi sikap umat harus bagaimana? Umat harus tetap percaya bahwa Allah ada dan Allah hidup. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Kalau soal pendisiplinan itu jelas, tetapi justru Tuhan Allah mengasihani kita dengan menebus kembali. Saudara-saudara, barangkali saja saudara mempunyai persoalan yang saudara anggap itu sebagai pendisiplinan ilahi, dan beban kesusahan saudara sangat berat. Sangat berat diceritakan, bahkan diceritakan bagaimanapun, orang lain gak akan pernah paham akan beratnya beban saudara. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya kita tetap mempercayai Allah, bersabar dan berpengharapan kepadanya, sebab pendisiplinan itu ada batas waktunya. Pertolongan dan penghiburan dari Allah bukan hanya atas pribadi-pribadi, tapi juga kepada komunitas orang-orang kudus atau gereja. Janjinya begini saudara, lihat,
Para penjaga bersorak-sorak dan menyanyi dengan sukacita, karena mereka melihat sendiri Tuhan Allah membawa umatnya kembali ke Sion. Biarlah reruntuhan Yerusalem bernyanyi-nyanyi dan bersorak-sorak dengan sukacita, karena Tuhan telah menghibur umatnya. Ia telah menebus Yerusalem. Yang ditolong bukan hanya 1-2 orang, tetapi satu kawanan atau satu komunitas. Dari yang bertaburan air mata dan keluh kesah, maka ketika datang pertolongannya akan ada sorak-sorai dan sukacita. Pegang saja janji Allah yang mengatakan Allah ada dan Allah Maha Hadir. Tuhan memberkati saudara. Selamat ulang tahun untuk Bapak Zakaria Lukman, Ibu Nurtati, Alden Abednego. Allah itu ada dan Dia hidup, percayalah. Mari kita tunduk kepala masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk saat teduh hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami pendisiplinan itu pasti, tetapi pendisiplinan untuk sementara waktu. Kami bersyukur karena Tuhan merancang demikian sehingga kami berpengharapan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun hari ini Tuhan, Bapak Zakaria Lukman, Ibu Nurtati, Alden Abednego, di dalam rentang usia yang berbeda-beda. Tuhan kami mohonkan agar mereka diberikan iman yang percaya kepada Allah dan iman yang percaya kepada firman. Berikan ketaatan oleh karena Roh Kudus di dalam pribadi-pribadi ini. Berkatilah keluarga masing-masing. Kami menyerahkan untuk kebaktian minggu besok. Allah memanggil kami sekalian untuk menghadap dirimu yang adalah Raja di atas segala raja. Berikan kami iman untuk merespon Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan untuk persiapan kami menyambut sakramen perjamuan kudus bagi Tuhan pada saat Jumat Agung nanti. Tuhan, kiranya Engkau tolong sehingga kami mengerti bahwa ini cara Allah mendidik kami bagaimana bersatu dengan dirimu di dalam hidup, di dalam penderitaan, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya ke sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendoakan untuk jemaatmu yang sedang bergumul, bahkan bergumul hebat. Kalau Tuhan pandang baik pergumulan itu untuk semakin percaya dan berkualitas imannya, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.